Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Di video ini gua tuh bakal bahas Overlord versi web novelnya. Nah, gua di sini tuh bukan mau ngasih tahu antara perbedaan web novel dan light novel, melainkan gua bakal ceritain nih versi web novelnya. Ceritanya juga di sini tuh nggak ada hubungannya sama cerita utama, jadi anggap aja ini tuh kayak versi lain dari Overlord. Yang mau gua bahas di sini tuh adalah chapter 28 sampai chapter 32 yang tentunya itu berdasarkan web novelnya. Nah, video ini tuh adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Sebelum kita mulai, gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang mau support gua, kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership. Atau kalian bisa juga ngasih uang jajan via super chat maupun link Saweria yang ada di deskripsi dan komentar video ini. Gua juga di sini mau ngasih tahu kalau gua tuh punya channel khusus yang bahas lanjutan manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun Cina, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gua, yaitu Irfan 67. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Saat ini seorang pria bernama Brain, dia tuh terkejut karena tiba-tiba markas bandit jadi sibuk. Dan saat ini tuh banyak orang yang panik. Brain saat ini keluar ruangannya untuk mengetahui siapa musuh yang menyerang. Brain ini bisa dibilang sangat jago dalam berpedang, dan seumur hidupnya tuh dia cuma kalah satu kali, yaitu ketika melawan Gazev. Brain juga saat ini tuh meminum ramuan buff untuk memperkuat tubuhnya dalam menghadapi musuh yang saat ini tuh menyerang markas bandit. Singkat cerita, Brain pun akhirnya tiba di hadapan wanita-wanita yang menjadi pelaku penyerangan. Brain di sini melihat di kepala Saltiar ada bola darah, dan Brain tuh di sini menganggap kalau musuhnya kali ini adalah Magic Caster. Brain di sini tuh bersiap pakai pedangnya. Saltiar di sini menyuruh Brain untuk membawa yang lainnya karena kalau sendirian kurang seru. Brain di sini ngasih tahu kalau dia tuh saat ini udah lebih dari cukup untuk ngalahin Saltiar. Singkat cerita, atas kode dari Saltiar, bawahan Saltiar pun langsung secepat kilat. Mereka tuh saat ini langsung menyerang Brain. Brain di sini tuh refleks dan pakai pedangnya untuk menebas bahu bawahan Saltiar. Walaupun udah kena tebas, tapi anehnya ternyata nggak ada darah yang mengucur. Dan gak lama luka itu pun sembuh dengan cepat. Brain di sini menyadari kalau dia melawan vampir. Bawahan Saltiar juga di sini tuh menggunakan gelombang kejut, tapi ternyata dihindari dengan mudah sama Brain. Vampir itu di sini terkejut karena Brain bisa menghindarinya. Saltiar di sini kesal dan dia tuh ngasih tahu kalau dialah yang saat ini bakal turun tangan. Para vampir saat ini tuh terlihat takut sama keputusannya Saltiar. Di sini Brain memperkenalkan dirinya dan Saltiar juga melakukan hal yang sama. Saltiar di sini juga melihat statistik dari Brain. Saltiar di sini ngerasa statistik Brain ini bisa dibilang sangat menarik untuk ukuran manusia. Tapi walaupun gitu, Saltiar meremehkan Brain. Brain saat ini tuh marah karena dia diremehkan. Brain pun saat ini ngeluarin martial art, yaitu Field. Dengan martial art itu, area radius 3 meter bisa terlihat dengan mudah sama Brain. Bahkan kalau ada 1000 anak panah yang menyerang Brain, kalau Brain dalam posisi mengaktifkan Field, maka Brain tuh bisa menjatuhkan semua anak panah tersebut. Brain juga di sini tuh menebas dengan cepat lawannya kalau lawan tuh masuk ke dalam jangkauan Field miliknya. Brain di sini tuh yakin sama kekuatan miliknya, tapi ketika Saltiar memasuki jangkauan Field, ternyata tebasan cepat Brain yang mengarah kepada leher, ternyata tebasan itu berhasil dihentikan sama Saltiar.
Dan Saltiar saat ini memegang pedang Bran pakai jarinya. Bran saat ini tuh gemetaran dan pucat karena serangan kuatnya tuh bisa dihentikan dengan mudah. Walaupun gitu, Bran saat ini mencoba tetap tenang dan dia tuh mau mencoba menyerang lagi. Kali ini Bran tuh mengincar kaki Saltiar, tapi lagi-lagi dengan mudah dihindari sama Saltiar. Di sini Saltiar tuh terus merendahkan dan dia meremehkan Bran. Bran di sini teriak sangat marah dan dia tuh menyerang Saltiar secara membabi buta. Tapi di sini ternyata Saltiar tuh menahan semua tebasan Bran menggunakan jari kuku kelingking miliknya. Serangan Bran yang harusnya mampu merobek besi perisai saat ini tuh nggak bisa menembus kuku Saltiar. Bahkan Saltiar tuh di sini sampai menguap karena dia kebosanan. Saat ini Bran sadar kalau dia tuh nggak mungkin bisa menang melawan orang yang punya kekuatan di luar nalar manusia. Bran pun di sini mencoba untuk negosiasi sama Saltiar. Bran ngasih tahu kalau dia tuh bakal melakukan apapun selama Saltiar bebasin dia. Saltiar ngasih tahu kalau dia tuh sangat menginginkan orang kuat seperti Bran. Saltiar di sini mau memakan Bran. Saltiar saat ini pun berubah ke bentuk aslinya dan dia tuh tertawa seperti orang gila. Saltiar pun di sini menyedot kepala Bran. Di sisi lain ya, saat ini para bandit yang tadinya panik, mereka tuh saat ini terlihat agak santai dan tenang. Alasannya karena mereka tuh yakin sama kemenangan dari Bran. Bagi mereka, gak mungkin ada orang yang bisa ngalahin Bran. Gak lama Bran berjalan menuju markas dan para bandit pun saat ini senang sama kemenangan dari Bran. Bran ngasih tahu kalau saat ini dia tuh punya tuan yang harus dia layani. Semua orang di sini terkejut dan mereka juga ngerasa nih kalau Bran tuh saat ini jadi aneh. Wajah Bran tuh di sini terlihat pucat seperti mayat dan Bran saat ini tuh memiliki mata merah. Bran saat ini juga terlihat seolah-olah buka jalan dan Bran juga ngasih tahu ke semua orang kalau Saltiar adalah tuannya. Saltiar saat ini berjalan dan tertawa. Salah satu bandit di sini ketakutan dan dia tuh nembakin panah ke dada Saltiar. Para bandit juga saat ini tuh mulai menyerang dengan banyak panah ke arah tubuh Saltiar. Bahkan ada beberapa yang menancap di kepala Saltiar. Ya, menurut akal sehat harusnya Saltiar udah mati. Tapi para bandit tuh ngerasain keanehan karena gak ada satupun darah yang mengucur dari tubuh Saltiar. Saltiar di sini tertawa dan dia tuh mulai meninju salah satu dari bandit. Tinju itu adalah tinju super yang menyebabkan gelombang penghancur dan itu menghancurkan area di belakangnya. Seketika para bandit langsung terdiam. Saltiar juga saat ini tuh pakai sihir tingkat 10 yaitu Penetrative Implosion. Saat ini banyak kepala bandit yang membengkak dan kepala-kepala itu meletus seperti balon. Saltiar di sini tuh sangat menikmati pemandangan pecahnya kepala seperti kembang api. Bran juga di sini tuh tepuk tangan karena kehebatannya Saltiar. Salah satu bandit jadi marah dan saat ini menusuk dada Saltiar pakai pedangnya. Dia juga di sini tuh mencoba untuk naik turunin pedangnya. Dan bahkan kepala Saltiar tuh terbelah jadi dua. Tapi ternyata nggak cuma sampai situ. Para bandit juga menebas tubuh Saltiar pakai pedang. Saltiar di sini tuh hanya tertawa dan dia tuh menghembuskan nafasnya. Nafasnya pun akhirnya menciptakan ledakan dan itu membunuh banyak bandit. Saltiar juga di sini tuh mencabut pedang yang menancap di kepalanya. Pedang itu langsung berkarat dan hancur. Tapi sebelum hancur Saltiar tuh melempar pedangnya ke samping. Dan 3 kepala bandit pun tertebas. Para bandit sangat panik dan mereka pun saat ini mulai berlarian.
Salah satu bandit di sini tuh minta tolong kepada Brain. Brain di sini minta izin dulu kepada Shaltiar, tapi Shaltiar di sini menyuruh Brain untuk menghajarnya. Brain di sini mengangkat bandit itu dan melemparnya ke arah Shaltiar. Saat ini kekuatan Brain juga menjadi sangat kuat. Dia tuh bisa melempar orang dengan mudah tanpa ngeluarin tenaganya. Bandit itu pun akhirnya terbang ke arah Shaltiar dan dia tuh jatuh di bawah Shaltiar. Shaltiar saat ini mengangkatnya dan dia melemparnya. Saat ini banyak bandit yang mati. Saat ini Shaltiar dan yang lainnya juga menyadari kedatangan orang lain. Dan ternyata setelah dilihat mereka tuh adalah party petualang. Terlihat juga salah satunya tuh ternyata adalah Baniyara. Para petualang itu pun akhirnya menggempur Shaltiar pakai senjata perak. Shaltiar di sini tuh nggak peduli dengan serangan musuh dan dia tuh hanya berjalan. Setiap langkah Shaltiar ini menyebabkan angin yang kencang. Shaltiar juga di sini tuh mengayunkan tangannya dan itu menyebabkan tebasan yang menghancurkan armor dan perisai salah satu petualang. Bahkan tubuh petualang itu juga ikut terpotong. Shaltiar juga saat ini tuh mengubah para petualang yang dia bunuh menjadi undead tingkat rendah dan itu seperti zombie. Setelah itu Shaltiar tuh mengubahnya menjadi lesser vampir. Para petualang di sini tuh terkejut karena teman mereka tuh saat ini menjadi vampir. Tapi walaupun gitu, ternyata vampir itu bisa dimusnahin sama para petualang. Shaltiar di sini marah karena ciptaannya dibunuh. Ciptaannya itu bisa dibilang emang belum sempurna dan ciptaannya masih belum stabil. Tapi walaupun gitu Shaltiar tuh marah karena ciptaannya dikalahin. Shaltiar di sini mengayunkan tangannya dan itu memenggal salah satu petualang. Saat ini terlihat Baniyara tuh memegang pedang dengan tangan yang gemetaran dan ketakutan. Shaltiar di sini tuh menikmati ekspresi ketakutan dari Baniyara. Shaltiar di sini penasaran tentang ekspresi apa yang bakal dilihatin sama Baniyara kalau misalkan Shaltiar tuh menggigit jarinya. Shaltiar tuh di sini mau menikmati mangsa wanita pertama yang dihadapi sama Shaltiar. Shaltiar juga di sini tuh langsung menghancurkan salah satu petualang yang memegang lambang suci. Petualang itu teriak kesakitan karena tangannya tuh tiba-tiba dihancurkan Shaltiar. Shaltiar di sini tersenyum puas ketika mendengar teriakan pria itu. Baniyara saat ini juga menusuk dada Shaltiar dari belakang. Dan dia tuh saat ini terkejut karena ternyata Shaltiar tuh nggak mati walaupun udah ditusuk sama senjata perak yang merupakan kelemahan dari vampir. Baniyara saat ini panik dan ketakutan. Saat ini salah satu petualang tuh menyerang Shaltiar pakai magic arrow atau panah sihir. Tentunya hal itu nggak berpengaruh sama Shaltiar. Shaltiar di sini tuh mulai ngerasa bosan dan kepala orang itu pun dalam sekejap langsung jatuh ke tanah. Shaltiar di sini mengambil kepala itu dan melempar ke arah musuh yang lainnya. Ya bisa dibilang saat ini Shaltiar tuh udah berkali-kali ditusuk, tapi nggak ada satupun yang bisa memberikan damage kepada Shaltiar. Dan pada akhirnya Shaltiar tuh membantai semuanya. Dan sekarang tuh hanya menyisakan Baniyara. Baniyara di sini mengambil ramuan merah dan dia tuh melemparkannya ke arah Shaltiar. Ketika kena cairan itu, Shaltiar di sini tuh sedikit ngerasain sakit. Shaltiar juga yang tadinya dipenuhi sama rasa haus darah, dia juga saat ini tuh tiba-tiba menjadi tenang. Dan dia tuh melihat ke arah ramuan yang tadi dilempar sama Baniyara. Shaltiar di sini ngerasa nggak asing dengan ramuan tersebut. Bisa dibilang itu adalah ramuan umum yang digunakan di Nazarik.
Dan Saltiar tahu kalau ramuan itu bisa menyembuhkan luka kecil. Tapi efeknya bagi undead yang kena ramuan itu, maka hal itu bakal sedikit ngasih damage, tapi cuma sedikit. Makanya Saltiar tuh tadi sempat kena damage walaupun cuma sedikit. Saltiar di sini menyuruh bawahannya untuk menangkap Baniyara. Saltiar juga saat ini tuh melakukan hipnotis kepada Baniyara. Saltiar di sini nanya-nanya tentang Baniyara yang mendapatkan ramuan tersebut. Tentunya dijawab sama Baniyara kalau dia tuh mendapatkannya dari Momon. Saltiar saat ini bingung tentang siapa Momon. Tapi setelah diingat, kemungkinan Momon adalah kependekan dari nama tuannya, yaitu Momonga. Saltiar di sini terus menanyai Baniyara. Baniyara ngasih tahu kalau tujuan dia kesini tuh untuk memenuhi misi patroli. Jadi tepatnya mereka tuh saat ini datang untuk menyelidiki soal bandit yang berkeliaran. Di sini diketahui juga ternyata ada satu orang yang berhasil kabur sebagai cadangan kalau misalkan terjadi sesuatu. Saltiar di sini ingat ketika dia membunuh salah satu petualang. Petualang itu berteriak sangat keras. Ternyata itu adalah kode supaya temannya yang dari jauh segera kabur. Saltiar di sini tuh dipenuhi amarah karena bisa-bisanya dia tuh membiarkan satu orang kabur. Saltiar menyuruh 10 serigala vampir tingkat rendah level 7. Tujuannya tuh untuk mengejar manusia yang kabur itu. Saltiar tuh mau kalau orang itu dibunuh, karena kalau dibiarin bala bantuan dari kota bakal segera datang. Saltiar di sini menjadi panik karena takutnya informasi tentang dia tuh tersebar. Jadi Saltiar tuh diperintahin sama Ainz untuk bebas membunuh karena mangsanya saat ini tuh adalah para penjahat alias para bandit. Dan Saltiar juga dibolehin menjadikan orang kuat di antara para bandit sebagai bawahannya. Ya intinya Saltiar tuh bebas melakukan apa aja selama nggak memberikan masalah untuk Nazarik di masa depan. Tapi saat ini kondisinya bisa dibilang nggak baik. Saltiar juga saat ini tuh mikirin tentang apa yang harus dia lakuin terhadap Baniyara. Saltiar tuh nggak mau gegabah membunuh Baniyara karena takutnya Baniyara ini terhubung sama Ainz. Saltiar di sini tuh berpikir tentang apa yang harus dia lakuin. Sampai-sampai tuh ada asap yang keluar dari kepalanya Saltiar. Saltiar tuh bisa dibilang saat ini berpikir terlalu keras. Saltiar pun akhirnya mutusin untuk mundur dan menarik semua bawahannya. Saat ini, Bran tuh nanya kepada Saltiar tentang apa yang harus dilakuin terhadap wanita yang ditahan untuk memuaskan nafsu para bandit. Mengetahui ada banyak wanita yang ditahan, hal itu membuat Saltiar tuh menjadi semakin pusing karena ternyata banyak orang yang terlibat. Saltiar di sini sangat bingung dengan langkah apa yang harus dia ambil. Nah, karena nggak mau ambil pusing, Saltiar di sini ngasih tahu kalau dia tuh bakal membiarkan para wanita itu bakal diurus sama Baniyara. Jadi Baniyara lah yang bakal membebaskan para wanita. Saltiar saat ini tuh mutusin untuk mundur. Saltiar juga di sini tuh terus memegangi kepalanya. Dia tuh yakin kalau dia tuh bakal dimarahi sama Ainz. Singkat cerita, Saltiar saat ini pergi berjalan menuju ke tempat Ainz. Di belakang Saltiar ada Bran yang mengikuti. Bran di sini pakai pakaian yang sesuai supaya dia nggak seperti bandit. Jadi bisa dibilang pakaiannya agak mewah. Ketika di hadapan Ainz, Saltiar di sini tuh langsung terus-terusan minta maaf karena dia tuh melakukan kesalahan dalam misinya. Ainz di sini mengerti dan dia tuh sekarang menyuruh semua orang yang ada di ruangan untuk pergi dari ruangan. Jadi Ainz tuh mau ngobrol sama Saltiar. Jadi nggak boleh ada orang lain. Tapi di sini tentunya Bran tuh masih ada di ruangan karena dia tuh termasuk dalam insiden misinya Saltiar. Di sini Ainz tuh nanyain soal pelayan vampir baru milik Saltiar.
Tapi ternyata di sini Bran tuh tanpa disuruh, dia tuh tiba-tiba berbicara. Walaupun Bran berbicara dengan sopan, tapi di sini Bran tuh ngomongnya so akrab. Bagi Saltiar, hal itu adalah hal yang gak sopan. Di sini Saltiar pun akhirnya menendang Bran dan dia menyiksa Bran. Saltiar ngasih tahu kalau rendahan tuh gak boleh so akrab sama yang maha tinggi. Saltiar di sini ngasih laporan ke Ainz tentang apa yang terjadi, termasuk tentang Baniyara. Saltiar di sini penasaran, apakah ramuan Baniyara tuh dikasih sama Ainz atau bukan. Ainz di sini mengerti kalau itu adalah Nabe yang udah ngasih ramuan itu kepada Baniyara. Ainz di sini menundukkan kepalanya. Dia tuh minta maaf karena sebelumnya tuh gak ngasih tahu kepada Saltiar. Ainz ngasih tahu kalau Momon tuh adalah Nabe yang menyamar menjadi petualang. Saltiar di sini ngerasa nggak enak karena Ainz tuh menundukkan kepalanya. Oh ya, Saltiar ini ngerasa gagal karena secara nggak terduga tuh ada keterlibatan Baniyara. Bagi Saltiar, kalau Baniyara nggak ada, dia tuh bakal mengamuk dan membunuh semua orang yang ada. Walaupun nantinya ada orang yang selamat, orang-orang dunia ini tuh pasti cuma menganggap kalau Saltiar tuh adalah vampir yang mengamuk. Dan orang-orang tuh pasti nggak bakal menghubungkannya sama Nazarik. Karena orang-orang tuh nggak pernah melihat wujudnya Saltiar. Nah, Baniyara tuh udah melihat wujudnya Saltiar. Karena keterlibatan Baniyara itu, Saltiar tuh saat ini menjadi ragu membunuh Baniyara. Alasannya karena dia tuh takut kalau Baniyara tuh terhubung sama Ainz. Dan Saltiar pun mau gak mau harus bebasin Baniyara. Saltiar tuh di sini ngerasa gagal karena membiarkan orang yang melihatnya selamat. Hal itu ditakutkan bisa menjadi celah penghubung antara Saltiar dan Nazarik. Jadi pada intinya Saltiar tuh ngerasa gagal karena dia tuh udah biarin Baniyara yang pernah melihat wajahnya saat ini tuh bisa selamat dari pembantaian. Nah, saat ini di sini Ainz tuh nundukin kepala dan dia tuh minta maaf kepada Saltiar. Itu dilakuin karena Ainz tuh gak mau di masa depan Saltiar sama Nabe tuh saling konflik karena masalah Baniyara. Ainz tuh sebisa mungkin mau menghindari masalah terlibat konflik dari dalam. Ainz di sini juga mengingat masa lalu yang tentunya dalam game Yggdrasil. Di masa lalu Nazarik tuh mampu menghadang 1500 player yang mau menginvasi Nazarik. Tapi saat itu ada teman-teman guild dari Ainz, makanya invasi bisa dihentikan. Nah, sekarang Ainz tuh bisa dibilang sendirian. Takutnya di dunia ini tuh ada banyak player level 100. Bagi Ainz, lantai 8 dan Nazarik tuh gak mungkin bisa menahan 150 player dengan level 100. Nah, karena waspada sama player, makanya Ainz tuh gak mau ada konflik dari dalam Nazarik. Tujuannya supaya Nazarik tetap solid. Saltiar di sini masih terus lanjutin ceritanya. Saltiar juga ngasih tahu soal wanita-wanita yang ditahan sama para bandit. Saltiar ngasih tahu dia tuh membebaskan para wanita dan menyerahkannya kepada Baniyara. Ainz di sini senang mendengar hal itu. Itu artinya dia tuh bisa membuat sebuah cerita. Jadi cerita yang dikarang Ainz, Saltiar tuh saat itu diserang sama bandit. Setelah itu Saltiar mendengar kabar soal para wanita yang ditahan para bandit. Mendengar itu Saltiar mengamuk dan Saltiar tuh mau bebasin wanita itu. Dan secara kebetulan saat itu datanglah para petualang dan Saltiar tuh menganggap kalau para petualang itu sebagai komplotan para bandit. Nah, hal yang kayak gitu adalah tragedi yang umum dan harusnya orang-orang tuh gak bakal menaruh curiga kepada Saltiar. Nah, sedangkan untuk alasan Saltiar gak bunuh Baniyara, itu semua karena Saltiar tuh tahu bahwa Baniyara adalah petualang yang terhubung sama Momon. Nah, Ainz tuh di sini sangat senang karena dia tuh bisa membuat cerita seperti itu.
dan itu bakal menutupi segala tragedi yang udah terjadi. Ainz tuh di sini ngasih tahu Saltiar kalau dia tuh saat ini gak perlu merasa murung dan gagal. Semuanya tuh bakal selesai dengan cerita yang udah dikarang sama Ainz. Saltiar saat ini tuh hanya perlu menyesuaikan ceritanya, dan orang-orang tuh pasti gak bakal curiga dengan apa yang terjadi. Ainz di sini tuh ngerasa harusnya orang-orang tuh bakal mengerti sama kemarahan Saltiar yang mengamuk kepada para bandit. Walaupun ada tragedi pembantaian, hal itu dikarenakan salah para bandit yang udah menangkap para wanita untuk dijadiin pemuas hawa nafsu mereka. Makanya Saltiar tuh mengamuk. Ya, seenggaknya dengan cerita itu nama Nazarik tetap aman. Ainz juga di sini ngasih tahu dia tuh memaafkan semua kesalahannya Saltiar. Ainz ngelakuin itu supaya Saltiar tuh nggak terus-terusan ngerasa bersalah. Tapi di sini ternyata Saltiar tuh masih tetap ngerasa bersalah dan dia tuh mau minta hukuman dari Ainz. Ainz saat ini berpikir dan dia tuh menutup wajahnya menggunakan tangannya. Ainz pun di sini ngasih tahu nanti dia tuh bakal memutuskan hukumannya Saltiar. Jadi untuk sekarang Saltiar tuh bisa pergi. Setelah Saltiar dan Brain pergi, Ainz di sini tuh memegang kepalanya dan dia tuh pusing mikirin semuanya. Ainz tuh saat ini terlengkup di atas mejanya. Gak lama ada orang yang mengetuk pintu. Ternyata yang datang adalah Pestonya. Para pengawal Ainz yang tadinya disuruh keluar saat ini juga mulai masuk dan menjaga ruangan Ainz. Pestonya di sini tuh ngasih tahu laporan soal produksi ramuan penyembuh yang udah dilakuin sama wakil kepala koki. Jadi saat ini diprediksi mereka tuh bisa memproduksi ramuan penyembuh kecil sekitar 1332 botol per hari. Mendengar itu Ainz tuh kepikiran untuk menjual ramuan itu dan menjadikannya sebagai ladang bisnis. Tapi Ainz juga khawatir kalau nantinya bisnis itu bakal menimbulkan masalah. Jadi bakal sangat bahaya kalau tiba-tiba tuh ada banyak ramuan ampuh yang muncul di pasaran. Hal itu bisa menimbulkan masalah. Setelah dipikirkan, Ainz pun akhirnya menyuruh Pestonya untuk berhenti melakukan produksi ramuan. Ainz tuh mau mencari alternatif yang lain. Pestonya juga di sini tuh ngasih info ke Ainz kalau Aura saat ini tuh udah pulang ke Nazarik dan Aura tuh saat ini mau ngasih laporan ke Ainz. Ainz di sini mengerti, tapi di sini Ainz tuh ngasih tahu kalau dia saat ini tuh mau pergi dulu ke perpustakaan dan dia tuh nggak mau dikawal siapa-siapa. Ainz pun akhirnya pergi ke perpustakaan. Oke, jadi itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.